Teman-teman PDIT sekalian, di sini saya akan menjelaskan cara penetapan tekstur tanah dengan metode granular menggunakan pipet. Untuk alat dan bahan, di sini kita menggunakan glass paper 500 ml dengan tutup arloji. Terus kemudian ada Allen Meyer, ada tabung takar. Kemudian ada cawan penguap, pipet ukur, dan pengaduk kaca. Untuk bahan yang kita gunakan di sini adalah tanah berukuran 2 mili dan ada Aquades NaOH 1N H2SO H2O2 30%, terus kemudian HCl 2N. Untuk selanjutnya ada tabung sedimentasi di sini, kemudian kertas lakmus. Untuk langkah yang pertama, kita menimbang dulu tanah sebanyak 15 gram, tanah 2 mili ini, dan kita siapkan beker gelas 500 ml tadi. Langkah yang pertama yaitu pada step fraksionasi, yaitu melepaskan ikatan-ikatan yang seperti bahan organik, kapur, dan garam-garam. Kita masukkan dulu. Kemudian kita siapkan Aquades. Kita masukkan Aquades sebanyak 50 ml. Nah, kita masukkan Aquadesnya melalui dinding beker. Oke, kemudian kita tambahkan H2SO4. Kemudian kita tambahkan di sini H2O2 30% sebanyak 20 ml. Kita sedot menggunakan pipet ukur. Dan kita masukkan ke tabung takar. Oke, 20 ml, kemudian kita masukkan ke beker gelas perlahan-lahan melewati dindingnya. Nah, kemudian setelah kita menambahkan H2O2 30% sebanyak 20 ml, kita tutup dan kita diamkan selama semalam. Kemudian setelah kita menambahkan H2O2 30%, kita panaskan di atas penanas air. Kemudian kita tunggu sampai adanya pembuihan yang berlebihan, terus kemudian baru kita angkat. Oke, teman-teman, di sini sudah mereda reaksinya. Nah, setelah reaksi mereda, kita tambahkan lagi 15 ml H2O2 30%. Buka dulu, kita tambahkan 15 ml H2O2 30%.
lewati dinding. Kemudian kita panaskan kembali selama 10 menit. Setelah kita tambahkan 15 ml H2O2 30%, kemudian kita panaskan di atas penangas lagi selama 10 menit dan kita tunggu sampai reaksinya mereda. Nah, kemudian di sini setelah reaksi mereda, kita lihat apakah masih ada buih-buih yang muncul di atas permukaan larutan itu, dan kita lihat juga dengan ditandai dengan adanya warna yang berubah menjadi lebih terang. Itu menandakan bahwa bahan organiknya sudah berkurang. Nah, di sini kita menambahkan lagi 5 ml H2O2 30% untuk memastikan. Dan jika teman-teman mencoba ini di rumah atau di lab, jika ada buih-buih tersebut masih terdapat setelah reaksi mereda dari penangas, maka lakukan terus penambahan H2O2 30% dan catat penambahannya. Sini kita tambahkan 5 ml H2O2 30%. Oke, setelah dari penangas kita tambahkan 150 ml Aquades ke beker gelas. Kita angkat dulu. Nah, di sini di gelas arlojinya terdapat tanah yang menempel di atas karena berlebihan. Kita masukkan Aquadesnya melalui gelas arloji dan bersihkan tanah yang menempel di atas. Kemudian setelah ditambahkan Aquades sebanyak 150 ml, kita panaskan lagi ke penangas air. Kita panaskan selama 5 menit. Oke, setelah dipanaskan selama 5 menit di penangas air, kita tambahkan HCl2n untuk menghilangkan kapur, garam-garam dan kation-katiun basa yang terjerat. Nah, di sini kita tambahkan sebanyak 25 ml. Buka dulu. Kita tambahkan 25 ml secara perlahan. Oke, kemudian kita tambahkan sampai volumenya menjadi 250 ml. Kita tambahkan dengan Aquades. Jika sudah sampai 250 ml, kemudian kita coba, kita lihat pH-nya menggunakan lakmus pH. Nah, di sini sudah merah, berarti kita tidak perlu menambahkan HCl lagi. Oke, setelah kita mengecek larutan dengan kertas lakmus sampai berwarna merah yang menandakan kelebihan asam, kemudian kita tambahkan lagi dengan Aquades larutan ini sampai volumenya menjadi 300 ml. Nah, jika sudah sampai 300 ml ini, kita aduk menggunakan pengaduk kaca sampai merata. Kemudian kita tutup lagi menggunakan gelas arloji. Dan kita siap untuk memasuki tahap pendispersian. Kita tutup menggunakan gelas arloji dan kita diamkan
sampai larutannya mengendap dan kita siap memasuki tahap ke predispersion. Dan kita tunggu sampai larutan suspensinya menjadi kejernihan di atas, dan setelah jernih kita buang larutan suspensi yang ada di atas ini. Oke, setelah larutan jernihnya kita buang, kita masukkan ke dalam lelang air. Kita masukkan dengan bantuan botol semprot yang berisi Aquades. Ya, usahakan semua partikel tanah yang menempel di glass beaker dimasukkan semua satu posisi. Oke, setelah glass beaker sudah bersih, dan di sini volumenya tidak boleh melebihi dari 250 ml. Nah, kemudian kita tambahkan NaOH1n sebanyak 10 ml. Kita tambahkan menggunakan pipet ukur. Kita tambahkan di sini 10 ml NaOH1n secara perlahan. Di sini kita sudah masuk ke langkah pendispersian, yaitu langkah untuk memisahkan ikatan-ikatan antar fraksi, baik itu debu, lempung, dan pasir. Air kita tutup menggunakan plastik dan karet. Dan kita masukkan ke penggojok untuk digojok. Ini kita setting menitnya selama 15 menit. Nah, kemudian di sini sudah 15 menit. Kemudian kita run. Dan kita tunggu sampai mesin penggojok berhenti. Selesai digojok selama 15 menit, kita ambil MW-nya. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung sedimentasi. Kemudian kita masukkan tabung sedimentasi. Nah, tanah yang masih tertinggal kita bersihkan dengan botol semprot yang berisikan Aquades. Baik, jika sampai bersih ini ya. Nah, jika sudah masuk semua, kita tambahkan hingga volume suspensi ini menjadi 1000 ml. Oke, setelah kita tambahkan menjadi suspensinya menjadi 1000 ml, kita tutup menggunakan plastik dan karet, dan kita siap masuk ke langkah berikutnya, yaitu pengobetan. Nah, untuk langkah pertamanya kita gojok sebanyak 15 kali setiap penggojokan selama 2 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Kemudian setelah penggocokan, kemudian segera kita lihat suhunya untuk mengetahui lamanya pemipetan. Nah, tadi kita dapatkan suhunya yaitu 29 Celcius temperaturnya. Maka di sini kita tunggu selama 1 menit 14 detik, dan ya untuk pemipetan pertama. Sambil menunggu pemipetan, kita siapkan 2 cawan penguap, ya, yang satu untuk pemipetan 1 dan yang satu lagi untuk pemipetan 2. Nah, sebelum kita memipet, kita timbang dulu cawan penguapnya saja. Ini untuk B gram, terus yang kedua untuk B gram. Kemudian kita siapkan pipet tekstur. Nah, untuk pemipetan pertama kita pipet sedalam 20 cm. Ini sudah ada garisnya. Nah, kita pipet sebanyak 25 ml. Oke, kemudian kita masukkan ke cawan penguap pertama. Oke, kemudian untuk kita lanjut ke pemipetan kedua. Caranya yaitu kita gocok lagi sebanyak 15 kali. Selama pergocokan kita selama 2 detik. Gocok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian kita buka dan kita ukur suhunya untuk menentukan lamanya pemipeten. Untuk pemipetan yang kedua, kita dapatkan suhu 29 derajat Celcius, dan kita lihat di sini di tabel kecepatan mengendap butir tanah 29 Celcius, yaitu untuk pemipetan kedua selama 3 jam 10 menit dengan kedalaman pemipetan 5 cm. Oke, kemudian kita lakukan pemipetan. Setelah kita tunggu 3 jam 10 menit tadi, kita pipet dengan kedalaman 5 cm. Kita pipet sebanyak 25 ml dari suspensi. Dan kita masukkan ke cawan penguap untuk pemipetan 2. Oke, kemudian setelah pemipetan kita masukkan ke dalam oven selama 4 jam dengan suhu 105 Celcius. Kemudian setelah di oven selama 4 jam, nanti kita akan menimbang lagi untuk mendapatkan C gram untuk yang pemipetan 1 dan E gram untuk yang pemipetan kedua. Oke, kemudian setelah 4 jam kita ambil cawan dari oven. Yang ini kita tandai tadi untuk yang pemipetan 1 dan pemipetan 2, dan kita bawa ke timbangan.
Oke teman-teman sekalian, sekian dari penetapannya, dan nanti hasil dari penetapan tekstur tanah dimasukkan ke dalam rumus dan dihitung.